Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita mau membahas salah satu paper gitu ya, atau salah satu arsitektur baru yang baru dirilis oleh Google di awal tahun ini atau bulan Januari awal gitu ya. Nama arsitekturnya adalah Titans. Nah, arsitektur Titans ini saya lihat ya, ini adalah semacam arsitektur baru yang bisa gitu ya, yang bisa menjawab kelemahan transformer sekarang, atau arsitektur pengganti transformer. Sebenarnya sih nggak pengganti ya, lebih ke menyempurnakan transformer. Jadi Titans ini sebenarnya tidak sepenuhnya baru, tapi transformer yang sekarang gitu ya, itu ditambah dengan sebuah komponen yang melengkapi transformer gitu ya. Intinya Titans ini sebenarnya bukan konsep yang benar-benar baru, tapi adalah penyempurnaan dari transformer, dan ini dibuat oleh Google gitu ya. Google itu sudah punya track record, dia tuh berkali-kali melakukan riset tentang apa sih arsitektur penerus transformer gitu ya. Google tuh udah puluhan kali lah, enggak tahu ya puluhan kali, tapi banyak sekali Google tuh melakukan percobaan arsitektur baru. Contohnya Infinite Attention itu dari Google, terus apa sih namanya, Recurrent Gamma itu dari Google, Stripped Attention atau Hyena kalau tidak salah juga dari Google. Iya, banyak lah Google tuh apa sih namanya, mencoba bermacam-macam konsep lah untuk menggantikan transformer, dan Titans ini adalah salah satu konsep yang paling matang sih sebenarnya dari supaya transformer ini ada penerusnya lah ya. Nah, bagaimana Titans gitu ya penjelasannya, mari kita lihat ke papernya. Oke, ini sudah masuk ya papernya. Nah, Titans gitu ya, learning to memorize at test time gitu ya. Nah, jadi mungkin dari sini kita sudah mendapatkan ide Titans ini konsep barunya apa gitu ya. Konsep barunya adalah dia itu mampu mengingat sesuatu, atau dia tuh belajar mengatur memorinya gitu ya, atau memorinya lah. Dia tuh belajar mengatur memorinya supaya dia tuh bisa memanfaatkan short term memory atau long term memorinya saat inference gitu ya. Jadi tanpa melakukan training ulang gitu ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Kenapa transformer itu tidak cukup gitu ya? Nah, ini yang menjadi banyak kritikan orang-orang terhadap transformer. Jadi mungkin kita bisa memperbesar window konteks dari transformer model sebesar apapun kita bisa gitu ya. Tapi orang-orang itu argue bahwa itu tuh bukan cara yang tepat gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ngegedein gitu ya window konteksnya sampai 1 juta, 4 juta, 10 juta gitu ya. Tapi apakah modelnya itu bisa memanfaatkan window konteks tersebut dengan efektif? Itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, jadi orang-orang itu banyak yang skeptis dengan cara naif gitu ya, transform model digedein aja window konteksnya itu tidak akan works gitu ya. Dan memang secara empiris, bukan secara empiris ya, saya belum berani bilang secara empiris, tapi by experience gitu ya, orang-orang dengan model-model dengan window konteks yang sangat panjang seperti game ini yang 1 juta 2 juta, seperti Hailuo yang sampai 4 juta, seperti Quen Turbo yang 1 juta juga, itu gitu ya,
window konteks efektifnya itu juga tidak sampai sebanyak yang dibilang. Jadi 1 juta itu sebenarnya tidak efektif gitu ya. Jadi setelah mencapai panjang input tertentu, maka modelnya itu sudah mulai kewalahan gitu ya untuk memaintain konteks gitu ya, memaintain konteks atau memaintain informasi atau memaintain memori gitu ya. Dan saya pun beberapa kali atau ya seringkali menemui hal tersebut gitu ya. Jadi saya misalkan masukin paper, masukin history chat yang sangat panjang gitu ya. Modelnya itu seringkali punya penurunan performa ketika panjang dari konteks ya, atau panjang dari informasi yang dimasukkan itu terlalu panjang, bahkan beberapa kali sampai berhalusinasi gitu ya. Nah itu yang kelemahan dari arsitektur yang sekarang. Nah Titans ini berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Titans ini sebenarnya adalah bisa dibilang adalah transformer yang mempunyai semacam internal memory. Internal memorinya apa? Bayangkan gitu ya, mungkin saya tuh konsep yang paling dekat yang bisa dijelaskan, yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana memori ini bekerja itu seperti RAG, Retrieval Augmented Generation. Nah, RAG itu kan biasanya kita menggunakan vektor database eksternal gitu ya. Jadi kita menyimpan key dan value gitu. Key-nya itu si vektornya. Terus kalau misalkan kita mau mengambil entry tertentu, kita melakukan cosine similarity gitu ya, untuk mencari vektor-vektor yang terdekat. Nah, terus baru kita dapat entry datanya, terus kita masukin. Nah, si memorinya itu bisa dibilang adalah semacam internal RAG lah gitu ya, internal retrieval. Nah tapi tidak sesederhana itu gitu ya, tidak sesederhana masukin vektor terus kita nge-retrieve vektor-vektor dekat. Tidak sesederhana itu, karena ada beberapa mekanisme yang tidak bisa dijelaskan dengan mekanisme RAG sederhana. Contohnya adalah surprise matrix. Surprise matrix itu apa? Jadi begini sebenarnya. Jadi backgroundnya memori itu di maintain dengan surprise matrix tersebut. Surprise matrix itu apa? Surprise matrix itu seberapa kaget atau seberapa LLM itu atau model itu tidak mengexpect hal tersebut. Bisa dibilang sih semacam perplexity ya. Perplexity kan juga sebenarnya adalah matrix surprise matrix juga gitu ya, perplexity. Jadi semakin modelnya itu tidak menebak hal tersebut akan datang, maka hal tersebut itu akan lebih mudah diingat. Ini itu inspired by memori manusia juga gitu loh ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita berangkat kerja gitu ya, setiap hari pagi misalkan ya. Kalau misalkan kita berangkat kerja itu nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya, kayak ya normal-normal aja, kita tuh nggak bakal ingat banget setiap detail kita berangkat kerja. Tapi kalau misalkan ketika kita berangkat kerja kita nemu ada kecelakaan gitu ya, atau misalkan motor kita kena baret gitu ya. Nah itu kan kita bisa ingat ya, karena itu tidak kita expect gitu loh ya, tidak kita expect. Jadi memori itu membekas gitu ya, lebih kita ingat. Nah konsepnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi sebuah input atau sequence yang itu tuh tidak
tidak di-expect oleh LLM, semakin tidak di-expect, maka itu tuh akan semakin semakin tinggi change-nya untuk tersimpan di dalam si internal RAG-nya itu, memorinya. Nah, dari situ kita sudah sudah lumayan jelas ya untuk mekanisme memorinya. Nah, bukan cuma itu, tapi ada juga mekanisme untuk melupakan memori atau melupakan entry. Jadi memorinya ini tidak infinite gitu loh ya. Karena memorinya itu tersimpan di dalam si modelnya. Jadi walaupun dia bukan berbentuk weights, tapi tetap itu tuh adalah sebuah vektor yang disimpan gitu ya, dan itu akan memakan memori GPU maksudnya gitu ya. Nah, jadi ada mekanisme untuk melupakan entry gitu ya, yang sekiranya tidak relevan lagi gitu ya, jadi mereka itu menyebutnya mekanisme decay atau semakin lama memori itu tidak diakses, maka dia akan semakin tinggi chance-nya untuk terlupakan, seperti itu gitu ya. Nah, itu untuk yang masalah memori. Nah, memorinya sebenarnya itu disebutnya adalah NLTK atau neural memory ini ya. Neural memory disebutnya. Neural memory, dan dia tuh mempropose semacam 4 lah atau 3 mekanisme utama atau 3 teknik utama untuk mengimplementasikan si neural memorinya. Pertama adalah memory as context. Ya, memory as context itu ini memori. Dan itu bagian tengah ini adalah window context dari LLM-nya atau window context dari modelnya. Dan si yang merah ini adalah MLP-nya si modelnya. Kenapa ini dipisah menjadi 3 gitu ya? Jadi ini tuh semacam hierarki memorinya. Memori yang di paling bawah atau yang di MLP ini adalah semacam implicit memory, karena dia tidak berbentuk data-data eksplisit, tapi dia berbentuk weights yang ada di dalam si modelnya atau ada di dalam layer MLP-nya. Nah, memori yang kedua itu ada di window context si modelnya. Jadi misalkan window konteksnya 4000, window konteksnya 16000, window konteksnya 16000, 12000 gitu ya, seterusnya gitu ya. Itu kan informasi tersebut itu tersimpan secara eksplisit ya sebagai window context gitu. Itu sebagai KV cache. Nah, dari sini. Nah, terus yang ini itu adalah neural memorinya. Neural memorinya itu tersimpan sebagai kayak semacam ya vektor-vektor lah, saya bilang lah, vektor-vektor yang bisa di-retrieve gitu ya, bisa di-retrieve oleh si modelnya. Nah, dan untuk contextual memory atau memory as context gitu ya, memory as context ini kurang lebih seperti ini. Jadi inputnya ini input. Nah, inputnya itu untuk nge-retrieve dari memorinya masuk ya, terus di sini masuk ke attentionnya. Nah, setelah attention perhitungan attention itu kita ini lagi gitu ya, melakukan update ke si neural memorinya. Terus habis itu masuk ke gating. Nah, ini untuk yang memory as context gitu ya. Memory as context ini kurang lebih sih kayak bisa dibilang seperti infinite attention. Dulu itu Google punya riset infinite attention.
Jadi si memorinya itu terpisah gitu ya, bisa dibilang terpisah dari window konteksnya gitu ya. Jadi window konteks ini memorinya, dua-duanya itu berjalan independen gitu ya, independen satu sama lain ya, independen dan tidak secara langsung gitu, tidak secara langsung berkomunikasi. Kalau secara langsung itu misalkan yang bawah ini ya, ini adalah memory as gate. Ini sebenarnya juga nggak langsung sih, yang langsung tuh memory as layer sih. Ini memory as gate ya. Nah, jadi ini window context input, misalkan input vektornya, terus masuk ke si neural memory ngegate gitu ya. Ngegate itu berbeda ya dengan residual connection. Residual connection itu ditambah gitu ya, ditambah atau proses menambahkan setiap elemen vektor satu ke vektor yang lain. Nah, cuman kalau gating itu adalah element wise multiplication atau dikali. Ya, perbedaannya sih cuma itu doang sih. Kalau residual connection itu ditambah, kalau gating itu dikali. Nah, ini berguna untuk apa? Gating itu ya biasanya ya untuk memfilter gitu ya, memfilter informasi yang mau dipakai dan informasi yang tidak mau dipakai, seperti itu namanya gating. Nah, ini yang langsung dipakai ya si neural memorinya. Jadi ini memory as layer. Jadi si apa sih namanya neural memorinya itu menjadi layer sebelum attention layer. Jadi ini kurang lebih kayak apa sih namanya, memory layer at scale yang dijelaskan oleh Meta. Saya kayaknya udah bikin videonya 2 minggu lalu apa ya, 2 minggu 3 minggu lalu, memory layer at scale gitu ya, saya sudah bikin. Jadi kurang lebih sih ini tuh mekanismenya seperti menambahkan layer baru lah di dalam modelnya. Jadi rather than cuma attention layer plus MLP, ini tuh dia ada neural layer, terus attention layer, terus baru MLP. Seperti itu gitu ya. Sudah gitu ya, itu apa sih namanya, untuk 3 teknik dari Titans ini. Nah, terus hasilnya seperti apa ya? Ini mah hasil benchmark lah ya. Ya kalau saya lihat sih ya, kalau saya lihat dari hasilnya ya, ini adalah hasil yang bisa dibilang mungkin paling mature lah, paling mature dibanding eksperimen arsitektur baru yang lain gitu ya. Eksperimen yang lain infinite attention terus dan yang lain gitu ya, itu ada eksperimennya. Cuman ini kelihatannya memang ini adalah lebih layak untuk masuk production. Lebih layak untuk masuk production ya, kenapa? Ya karena pertama apa sih namanya, hasilnya lebih konsisten. Hasil lebih konsisten, terus apa sih namanya, sudah dijelaskan gitu ya, sudah dijelaskan secara teknis untuk implementasinya secara praktek tuh kayak gimana gitu. Ini sangat banyak gitu ya Google tuh. Terus ya apa sih namanya, si Google ini ya memang sudah punya pengalaman lah ya, pengalaman sangat banyak gitu ya mencoba arsitektur baru. Dan saya yakin sih kayaknya arsitektur Titans ini akan menjadi arah lah ya, arah riset atau arah implementasi AI yang selanjutnya ya. Karena kenapa? Karena si Titans ini itu sebenarnya perubahan arsitekturnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Dia masih menggunakan attention layer, masih menggunakan MLP gitu ya. Yang ditambah itu hanya neural memory layer gitu ya, neural memory
dengan mekanisme tertentu gitu ya. Tidak seperti misalkan Infinite Attention. Infinite Attention itu memorinya itu tidak secara orang-orang mencoba gitu ya, orang-orang mencoba Infinite Attention itu tidak efektif gitu ya untuk learning to memorize at test time, atau yaitu mempelajari bagaimana mengatur gitu ya, mengatur informasi atau mengatur memori di saat inference gitu ya. Jadi kebanyakan arsitektur alternatif yang dia tuh melakukan klaim bahwa dia tuh bisa untuk untuk sequence yang sangat panjang, itu biasanya gagal untuk hal ini gitu ya, untuk memaintain memorinya untuk sequence yang sangat panjang dan belum pernah dilihat gitu ya, itu biasanya gagal di situ, seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini saya bisa bilang ini tuh bukan konsep yang baru, enggak gitu ya. Jadi Titans ini tuh bukan konsep yang baru banget. Seperti saya bilang tadi gitu ya, ada paper dari Meta itu Memory Layers at Scale gitu ya. Ini gitu ya, itu kurang lebih mirip, yaitu dia tuh menggunakan memory layer. Nah, cuman Meta di sini itu tidak mengeksplor penggunaan memory layers untuk test time atau untuk memaintain sequence-nya itu di saat inference. Yang Meta lakukan itu cuma nge-scale memory layers ini dengan ukuran yang lebih besar gitu ya, ukuran yang gede banget ya, ini sampai 128 miliar memori parameter gitu ya. Nah, yang bisa saya simpulkan gitu ya dari kedua riset ini adalah ya berarti kedepannya gitu ya, transformer itu akan dimodifikasi supaya supaya bisa memaintain window context yang jauh lebih panjang daripada sekarang ya. Sekarang kan LLM itu effectively kayaknya cuma bisa di bawah 100.000 window context ya. Di atas itu sudah sangat sulit untuk memaintain. Nah, jadi dengan riset ini gitu ya, dengan riset kedua ini dari Google dan Meta gitu ya, kita mungkin akan mengantisipasi LLM yang yaitu bisa bisa memaintain informasi continuous yang sangat panjang, kayak sehari gitu ya, sehari lebih atau mungkin berhari-hari lebih gitu ya, itu bisa gitu ya. Dan ya memaintainnya pun lebih efektif dan lebih efisien. Jadi kalau sekarang kan, kalau misalkan LLM gitu ya, disuruh gitu ya memproses 1 juta sequence token, itu kan bisa memakan resource yang sangat banyak gitu ya. Nah, dengan arsitektur baru seperti ini, Titans atau memory layers, dia itu bisa memanage penggunaan memorinya, penggunaan memori GPU-nya itu lebih efisien. Jadi tidak sebesar transformers, tidak sebesar menggunakan attention layer saja gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ya, mungkin itu untuk video kita kali ini ya. Memang kayaknya straightforward banget gitu ya, ngejelasin Titans. Kayak influencer lain yang ngejelasin Titans kayaknya susah banget gitu loh. Atau mungkin saya juga ngejelasin susah sih, tapi nggak tahu lah ya. Tapi seperti itu intinya. Titans ini itu adalah arsitektur transformers yang dilengkapi dengan internal RAG
bisa dibilang. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan ya segitu saja dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.